Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farid Ulinuha, NIM 2019-57026. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian dari kelompok 3, yaitu manajemen pengetahuan di Coffee Shop Jepara yang berlokasi di Daiwa Coffee and Eatery. Yang pertama ada pendahuluan. Perkembangan coffee shop di Indonesia turut terjadi di kota Jepara. Coffee shop di kota Jepara telah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat. Seperti yang diketahui bahwa sejak dulu di kota-kota besar, warung kopi sudah dijadikan sarana komunikasi yang lebih dikenal dengan warkop. Saat ini para kaum milenial di kota Jepara pun juga menjadikan coffee shop modern sebagai tempat nongkrong maupun berdiskusi. Dan tak jarang juga ada yang mengerjakan tugas sebagai kaum pelajar. Dalam lingkungan bisnis yang kompetitif dan dinamis, pengetahuan telah diakui sebagai sumber daya yang penting dalam mencapai keunggulan kompetitif organisasi. Menurut Karat, manajemen pengetahuan dapat digunakan untuk membantu proses pengambilan keputusan bagi peningkatan kinerja organisasi serta evaluasi dan penyempurnaan terhadap pengetahuan sebagai aset intelektual organisasi. Menurut Turban, tujuan penerapan konsep manajemen pengetahuan ini adalah untuk meningkatkan serta memperbaiki operasional perusahaan dalam mencapai keuntungan kompetitif. Selain itu, manajemen pengetahuan juga diterapkan untuk memperbaiki komunikasi di antara manajemen puncak dan pekerja untuk mempertahankan proses kerja serta menanamkan budaya sebagai pengetahuan dan mengimplementasikan sistem penghargaan berbasis kinerja. Yang berikutnya ada metode penelitiannya. Metode penelitian menggunakan analisis kualitatif untuk menjabarkan pengetahuan apa saja yang ada, siklus manajemen pengetahuan, dan model penciptaan pengetahuan. Sebelum melakukan identifikasi pengetahuan, peneliti terlebih dahulu memahami struktur organisasi dan aktivitas apa saja yang dilakukan di coffee shop Daiwa Coffee. Aktivitas-aktivitas yang ada kemudian dikelompokkan sesuai tujuannya sehingga dapat terbentuk proses bisnis. Pengetahuan yang ada dijabarkan melalui aktivitas yang dilakukan oleh setiap pekerja yang ada di struktur organisasi sebelumnya. Kemudian diidentifikasi juga knowledge domain atau sumber pengetahuan yang meningkatkan terciptanya pengetahuan tacit yang baru. Berikutnya hasil penelitian. Setelah penelitian dilakukan, aktivitas-aktivitas yang ada di Daiwa Coffee dapat dikelompokkan menjadi 3 proses bisnis, yaitu pengadaan jasa kebersihan, monitoring area customer, dan pengadaan monitoring area parkir. Dan biasanya ada di tabel nomor 1. Dari proses bisnis untuk mengadakan barang dan promosi, jabatan terkaitnya ada marketing, yang kedua monitoring area customer, terus tanggung jawab dari barista atau waiter, monitoring area parkir dari petugas keamanan atau satpam. Proses bisnis yang dibutuhkan untuk mencapai semua aktivitas yang ada di Daiwa Coffee, karena setiap aktivitas memiliki pengetahuannya masing-masing. Tahap kedua menjabarkan pengetahuan yang ada di Daiwa Coffee sesuai jabatan yang ada serta pengetahuan tersebut yang terdiri dari head bar yang bertanggung jawab atas rasa minuman dengan bentuk pengetahuan yaitu eksplisit. Yang berikutnya ada barista 1 dan 2 bertanggung jawab meracik
atau membuat minuman sesuai orderan. Bentuk pengetahuan yaitu eksplisit dan taksit. Berikutnya ada kasir, pengetahuan proses aktivitas. Bentuk pengetahuan yaitu eksplisit dan taksit. Waiter 1 dan waiter 2, aktivitasnya yaitu melayani customer dan menyajikan pesanan. Bentuk pengetahuan yaitu eksplisit. Berikutnya head kitchen, bertanggung jawab atas standar makanan sesuai SOP. Bentuk pengetahuan yaitu eksplisit. Untuk kitchen 1 dan 2, membuat makanan sesuai orderan. Bentuk pengetahuan yaitu eksplisit dan taksit. Selanjutnya dilakukan identifikasi knowledge domain yang ada, karena knowledge domain adalah sumber di mana pengetahuan taksit itu mungkin akan tercipta, dan pada umumnya kebanyakan dari knowledge domain memiliki pengetahuan yang belum terbentuk eksplisit. Knowledge domain yang teridentifikasi adalah pengadaan barang dan promosi, monitoring area customer, standar mutu makanan dan minuman, pengembangan layanan yang dijabarkan pada tabel 3 yaitu terdiri dari knowledge domain. Yang pertama, pengadaan barang dan promosi. Deskripsinya yaitu pengetahuan ini memiliki marketing untuk bertanggung jawab atas stok, kebutuhan bahan baku, dan manajemen promosi. Yang kedua yaitu monitoring area customer, dengan deskripsi pengetahuan yang digunakan untuk mengevaluasi dan memonitoring waktu proses pemesanan. Yang ketiga yaitu standar mutu makanan dan minuman. Pengetahuan ini dimiliki oleh head kitchen dan head bar yang bertanggung jawab mengontrol mutu dari makanan dan minuman yang sudah dipesan. Yang keempat yaitu pengembangan layanan. Pengetahuan dari layanan ini mencakup pengembangan atau improvement pada alat dan resep masakan sesuai kebutuhan pasar untuk meningkatkan daya tarik pembeli. Knowledge domain yang diidentifikasi lebih lanjut agar lebih knowledge proses meliputi knowledge creation, knowledge storage, knowledge transfer, dan knowledge application. Tabel 4 yang menjabarkan knowledge proses. Untuk lebih lanjutnya dilihat terdiri dari 4 knowledge domain. Yang pertama, pengadaan barang dan promosi, monitoring area customer, standar mutu makanan dan minuman, dan terakhir pengembangan layanan. Dan terdiri dari knowledge storage yaitu soft file dan hard file, dan knowledge transfer terjadi praktik lapangan atau sharing verbal, dan knowledge application bertanggung jawab atas stok, kebutuhan bahan baku, dan manajemen promosi. Yang monitoring customer untuk knowledge store ini yaitu soft file dan hard file. Knowledge transfernya sharing verbal. Knowledge application yaitu mengevaluasi dan memonitoring waktu proses pemesanan. Untuk standar mutu makanan dan minuman, knowledge storage-nya yaitu soft file dan hard file. Untuk knowledge praktek layanan, standar knowledge transfer praktek lapangan, sharing verbal, dan knowledge application mengontrol mutu dari makanan dan minuman yang sudah dipesan. Yang terakhir yaitu pengembangan layanan. Untuk knowledge storage-nya itu soft file dan hard file. Untuk knowledge transfer yaitu praktik lapangan dan sharing verbal. Untuk knowledge application-nya yaitu mengembangkan atau improvement pada alat dan resep masakan. Dan berikutnya yaitu untuk kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka didapatkan bahwa model
Nonaka dan siklus Alfie dapat digunakan untuk mengidentifikasi manajemen pengetahuan atau knowledge management di dalam suatu organisasi. Model yang dibentuk memiliki batasan karena dapat digunakan untuk mengidentifikasi manajemen pengetahuan serta proses identifikasi knowledge management, yaitu pengadaan barang dan promosi, monitoring area customer, standar mutu makanan dan minuman, pengembangan layanan. Knowledge domain tersebut menjadi landasan semua aktivitas yang ada di Java Coffee. Pada knowledge creation, penciptaan pengetahuan yang ada adalah melalui tukang parkir dan berbagai pengalaman di antar pegawai. Cara penciptaan tersebut dinilai sudah optimal, namun belum terdapat pelatihan formal yang dilakukan oleh pihak perusahaan untuk membuat pengembangan resep usaha dan beberapa untuk penyimpanan pengetahuan yang ada di Java Coffee, yaitu hard file dan soft file. Penyimpanan file-file yang masih disimpan oleh masing-masing individu dinilai sangat tidak praktis, namun dengan adanya flash disk atau hard disk dan komputer network yang memfasilitasi proses knowledge storage, maka langkah ini dapat dianggap relevan. Pada tahap knowledge transfer, perpindahan pengetahuan di Java Coffee yang paling dominan lebih banyak pada praktek langsung pada rantai produksi dibanding dengan aktivitas formal seperti rapat. Langkah ini dinilai sudah cukup baik. Cukup sekian presentasi dari hasil penelitian dari kelompok 3. Apabila ada salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.